Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tafsir Ar-Rum ayat 48 menurut kitab tafsir Ibnu Katsir yang membahas tentang turunnya hujan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Khofifah Nur Hasanah dengan NIM 53020190015. Saya Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Adanya dengan penjelasan ini untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Qiraatul Kutub. Sebelumnya saya akan membacakan ayat surat Ar-Rum ayat 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi yursilu riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan tafaral wadqa yakhruju min khilalihi fa idza asaba bihi man yasha'u min 'ibadihi idza hum yastabshirun. Yang artinya, Allah lah yang mengirim angin, lalu angin menggerakkan awan, kemudian Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan Dia menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau melihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya, seketika itu pula mereka bergembira. Lalu langsung saja, ini tafsir Ibnu Katsir, yaitu Allah menjelaskan bagaimana Dia menciptakan awan yang dapat menurunkan hujan. Allah berfirman, Allahul ladzi yursilur riyaha fatuthiru sahaban. Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan. Ada kalanya dari lautan, sebagaimana yang diceritakan oleh banyak orang, atau sesuai apa yang dikehendaki Allah. Dan Allah membentangkannya di langit menurut yang yaitu dibentangkan, dikehendakinya, diperbanyak dan ditumbuhkan, serta membuat sesuatu yang sedikit menjadi banyak, yang memunculkan awan seperti yang engkau lihat dengan mata kepala sendiri seperti tameng. Kemudian Dia bentangkan hingga memenuhi bagian-bagian ufuk, dan terkadang awan datang dari arah lautan membawa sesuatu yang berat dan penuh, sebagaimana firman Allah yang artinya, dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Yaitu surat Al-A'raf 57. Demikian pula Dia berfirman di sini, Allahul ladzi yursilu riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samaa'i kaifa yasha'u wa yaj'aluhu kisafa. Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Mujahid, Abu Amr bin Al-A'la, dan Mattor Al-Waro berkata, yaitu potongan-potongan, sedangkan yang lain berkata, yaitu bergumpal-gumpal, sebagaimana dikatakan oleh Ad-Daha, dan yang lain berkata, hitam karena banyaknya air, engkau melihatnya bertumbuk-tumbuk, berat dan dekat ke bumi. Firman Allah, fataral wadqa yakhruju min khilalihi, lalu kamu melihat hujan keluar dari celah-celahnya, yakni engkau melihat hujan, yaitu tetesannya keluar dari celah-celah awan. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira.
yaitu karena kebutuhan mereka terhadapnya. Mereka merasa gembira dengan turun dan sampainya hujan kepada mereka. Itulah tafsir dari Ibnu Katsir yang sudah sedikit saya sampaikan. Ini ada sedikit penjelasan oleh saya. Proses terbentuknya hujan masih merupakan misteri besar bagi orang-orang dalam waktu yang lama. Baru setelah radar cuaca ditemukan, bisa didapatkan tahap-tahap pembentukan hujan. Pembentukan hujan itu berlangsung dalam 3 tahap. Pertama, bahan baku. Hujan naik ke udara, lalu awan terbentuk. Akhirnya, curahan hujan akan terlihat. Al-Quran mempunyai teori sendiri tentang pembentukan hujan. Dialah Allah yang mengirimkan angin. Lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat air hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Quran Surat Ar-Rum ayat 48. Itu adalah tahap dalam proses pembentukan hujan. Setelah itu, butiran-butiran air dalam awan yang baru saja terbentuk akan melayang di udara untuk kemudian menebal, menjadi jenuh dan turun sebagai hujan. Seluruh tahapan ini disebutkan di dalam Al-Quran. Kini, mari kita amati 3 tahap yang disebutkan dalam ayat ini. Tahap pertama, atau yang ke-1, dialah Allah yang mengirimkan angin. Gelembung-gelembung udara yang jumlahnya tak terhitung yang dibentuk dengan pembuihan di lautan pecah terus-menerus dan menyebabkan partikel-partikel air tersembur menuju langit. Partikel-partikel ini yang kaya akan garam lalu diangkut oleh angin dan bergerak ke atas di atmosfer. Partikel-partikel ini yang disebut aerosol membentuk awan dengan mengumpulkan uap air di sekelilingnya yang naik lagi dari laut sebagai titik-titik kecil dengan mekanisme yang disebut perangkap air. Lalu tahap yang kedua, angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Awan-awan terbentuk dari uap yang mengembun di sekeliling butir-butir garam atau partikel-partikel debu di udara. Karena air hujan dalam hal ini sangat kecil, dengan diameter antara 0,01 dan 0,02 mm. Awan-awan itu bergantungan di udara dan terbentang di langit. Jadi, langit ditutupi dengan awan-awan. Yang tahap ketiga, lalu kamu lihat air hujan keluar dari celah-celahnya. Partikel-partikel air yang mengelilingi butir-butir garam dan partikel-partikel debu itu mengental dan membentuk air hujan. Jadi, air hujan ini yang menjadi lebih berat daripada udara, bertolak dari awan dan mulai jatuh ke tanah sebagai hujan. Para ilmuwan yang mempelajari jenis-jenis awan mendapatkan temuan yang mengejutkan berkenaan dengan proses pembentukan awan hujan. Terbentuknya awan hujan yang mengambil bentuk tertentu terjadi melalui sistem dan tahapan tertentu pula. Tahap-tahap pembentukan cumulonimbus sejenis awan hujan adalah sebagai berikut. Tahap yang pertama, pergerakan awan oleh angin. Awan-awan dibawa dengan kata lain ditiup oleh angin. Lalu tahap yang kedua, pembentukan awan yang lebih besar, kemudian awan-awan kecil atau awan cumulus yang digerakkan angin saling bergabung dan membentuk awan yang lebih besar. Lalu tahap yang ketiga, pembentukan awan yang bertumpang tindih. Ketika awan-awan kecil saling bertemu dan bergabung membentuk awan yang lebih besar, gerakan udara vertikal ke atas terjadi di dalamnya meningkat. Gerakan udara vertikal ini lebih kuat di bagian tengah dibandingkan di bagian tepinya. Gerakan udara ini menyebabkan gumpalan awan tumbuh membesar secara vertikal sehingga menyebabkan awan saling bertindih-tindih,
Membesarnya awan secara vertikal ini menyebabkan gumpalan besar awan tersebut mencapai wilayah-wilayah atmosfer yang bersuhu lebih dingin, di mana butiran-butiran air dan es mulai terbentuk dan tumbuh semakin membesar. Ketika butiran air dan es ini telah menjadi berat sehingga tak lagi mampu ditopang oleh hembusan angin vertikal, mereka mulai lepas dari awan dan jatuh ke bawah sebagai hujan air, hujan es, dan sebagainya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan, dan salah-salah penulisan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.